Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di makam almarhum Bang Pitung yang berada di ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hai guys, jumpa lagi nih bersama saya di channel IMR 09. Channel yang mengupas tentang masalah sejarah, napak tilas, makam-makam wali Allah, karomah para wali-wali Allah, dan jejak leluhur yang berada di Nusantara. Kali ini channel IMR 09 akan menelusuri jejak dan sejarah makam Si Pitung yang berada di Rawabelong, tepatnya di depan kantor Telkom, Jalan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Apakah benar ini makam Si Pitung atau mungkin cuma petilasannya saja guys? Yuk kita simak dulu sejarah singkat Si Pitung menurut beberapa sumber. Si Pitung lahir di Pos Pengumben, Sukabumi Ilir, Rawabelong, Jakarta Barat pada tahun 1864 dari pasangan Piun dan Ratmina. Piun sendiri yang merupakan ayah dari Si Pitung berasal dari Kampung Keboncawu, Cikoneng, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten. Sedangkan ibunya Si Pitung yang bernama Ratmina atau yang lebih dikenal dengan Ibu Vina berasal dari Desa Singapura, Kecamatan Selancang, Cirebon Utara. Pitung sendiri memiliki nama asli Salihun. Dan Pitung ini merupakan anak keempat atau bungsu dari pasangan Piun dan Vina yang tinggal di Rawabelong guys. Sejak kecil Pitung sudah menjadi yatim karena ayahnya sendiri mati dibunuh oleh para pengkhianat bangsa yang diantaranya para tuan-tuan tanah Cina dan centeng-centeng bayaran. Sedangkan ibunya Si Pitung yang bernama Ratmina telah menikah lagi dengan salah seorang duda yang mempunyai anak yang berada di daerah Kemanggisan. Pitung kecil diasuh dan dibesarkan oleh uaknya sendiri yang bernama Kyai Haji Naipin. Oleh Kyai Haji Naipin, Pitung kecil diajarkan mengaji dan ilmu silat.
Ada juga sumber sejarah yang mengatakan bahwa nama Salihun diganti oleh Kyai Haji Naipin dengan nama Raden Muhammad Ali Nitikusuma. Pitung sebenarnya bukan nama orang, tapi nama suatu organisasi atau kelompok yang katanya dibentuk oleh Kyai Haji Naipin untuk melakukan perlawanan rakyat Jakarta terhadap para penjajah kolonial Belanda kala itu. Pitung didirikan setelah seluruh anggotanya melewati beberapa tes, seperti ujian ilmu silat, ilmu agama, serta ilmu torekat, yang diikuti oleh 7 santri terbaik Kyai Haji Naipin. Ketujuh santri tersebut yaitu 1. Salihun atau Raden Muhammad Ali Nitikusuma. 2. Bagus Muhammad Rozi'i Nitikusuma atau lebih dikenal dengan Bang Ji-i. 3. Daeng Rais. 4. Madjebul Marbut atau Kidullah. 5. Abdurrahman. 6. Ocang Gering. 7. Mujran atau Abdul Somad. Dan nama Pitung sendiri diambil dari bahasa Cirebon yang artinya 7 gai. Ada juga yang mengatakan nama Pitung diambil dari inspirasi surat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat. Di antara ketujuh pendekar, Pitung itu kemudian dipilihlah yang terbaik untuk menjadi pemimpin. Jatuhlah pilihan itu kepada salah satu murid yang paling dicintai oleh Kyai Haji Naipin, yaitu Salihun atau Raden Muhammad Ali Nitikusuma, yang lebih dikenal dengan nama si Pitung Gai. Diceritakan dalam sejarah bahwa ketujuh anggota Pitung ini sering melakukan perlawanan terhadap kaum penjajah dan kompeni dengan cara merampas dan merampok para tuan tanah yang kaya raya. Dan hasil rampokannya dibagikan kepada orang-orang miskin Gai. Aksi si Pitung ini dalam melakukan perampokan terhadap tuan-tuan tanah yang kaya raya dan yang menindas rakyat Betawi berlangsung sangat singkat, yaitu selama 16 bulan dari tanggal 26 Juni 1892 hingga 19 Oktober 1893. Ada juga yang menyebutkan bahwa aksi si Pitung dalam merampas dan merampok para tuan tanah berlangsung selama 6 tahun. Setiap melakukan aksi rampasan dan perampokan terhadap orang-orang kaya, seluruh anggota si Pitung selalu menyebutkan dirinya si Pitung. Dan tidak heran jika ada perampokan dan perampasan ketika itu sering disematkan atau dituduhkan kepada si Pitung atau Salihun. Tiap ada aksi perampokan rumah Salihun atau si Pitung yang berada di Rawabelong selalu diperiksa dan digeledah oleh polisi atau marsose, sebutan untuk polisi Belanda kala itu. Memang aksi perampokan dan pencurian kala itu merajalela akibat banyaknya kemiskinan dan kesenjangan hidup.
Salihun dan 5 anggota Pitung lainnya pernah tertangkap dan dipenjara selama 8 bulan. Lalu Pitung dan 5 anggota lainnya berhasil kabur melewati atap penjara. Pitung pun jadi buronan company dan terus diburu oleh kepala polisi Tanah Abang ketika itu yang bernama Scott Van Hainer. Dan perburuan Salihun atau si Pitung dan 6 anggota Pitung lainnya pun mulai dilakukan oleh pemerintah Belanda yang dipimpin oleh Scott Van Hainer. Selama jadi buronan, si Pitung selalu berpindah-pindah tempat. Terakhir Pitung mencuri di rumah panggung milik Haji Saprudin yang terkenal kaya raya dari Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Dan rumah panggung ini oleh masyarakat Betawi dan luar Betawi sampai sekarang dijuluki rumah si Pitung, guys. Di rumah panggung ini, Salihun dan 6 anggota Pitung lainnya tinggal sementara. Dari sini si Pitung belajar aliran silat Sah Bandar kepada Kyai Haji Abdul Halim. Kyai Haji Abdul Halim memiliki seorang putri yang cantik bernama Siti Aisyah. Dari sini Pitung atau Salihun jatuh cinta kepada putri Kyai Haji Abdul Halim yang bernama Siti Aisyah. Satu persatu anggota Pitung pun ditangkap dan dihukum mati oleh pemerintah Belanda yang dipimpin oleh Scott Van Hainer. Bang Ji pun yang sedang melakukan pelarian ke kampung halamannya, Desa Singapura, Kecamatan Selancang, Cirebon Utara, tercium oleh company tepat di bulan Agustus tahun 1893. Kala itu, Bang Ji yang sedang sakit keras ditangkap oleh Belanda, lalu ditembak mati. Ada sumber sejarah lain yang mengatakan bahwa Bang Ji sempat melakukan perlawanan, lalu ditembak mati oleh company, dan jenazahnya sempat diselamatkan oleh keluarga. Jenazah Bang Ji pun dikebumikan di kampung halamannya, Desa Singapura, Kecamatan Selancang, Cirebon Utara. Dan 2 bulan setelah kematian Bang Ji, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 1893, seorang informan memberitahu kepada Scott Van Hainer tentang keberadaan lokasi persembunyian dari Salihun atau si Pitung. Scott Van Hainer pun segera mengerahkan 2 opas polisi dan 2 reserse untuk menciduk si Pitung menuju lokasi persembunyian si Pitung. Setelah sampai ke lokasi, Scott Van Hainer dan pasukannya langsung mengepung lokasi persembunyian si Pitung. Ketika dalam kepungannya, si Pitung pun hanya menggunakan kolor pendek, guys, dan bersabuk di pinggangnya terselip 2 pucuk pistol revolver. 1 revolver tua dan 1 lagi revolver yang canggih. 2 reserse terus mengendap-endap untuk menangkap si Pitung. Namun, si Pitung telah menyadari kehadiran mereka. Seketika itu Pitung langsung mengeluarkan 2 pistol dari pinggangnya,
untuk menembak dua reserse itu. Sayangnya, tembakan si Pitung tidak mengenai dua reserse itu. Sedangkan tembakan dari salah satu reserse itu mengenai betis si Pitung. Si Pitung pun jatuh terkapar ke tanah dan segera bangkit untuk berlari. Sambil terluka, si Pitung pun berusaha kabur dan berlari untuk menghindari dua reserse company. Sesekali melepaskan beberapa tembakan, tapi lagi-lagi tembakan dari si Pitung selalu meleset. Di tengah pelariannya, si Pitung pun harus berpapasan dengan Scott Penheimer dan dua opas polisinya. Pitung pun langsung melepaskan tembakan kepada Scott Penheimer. Lagi-lagi, tembakan si Pitung untuk Penheimer meleset. Bahkan, Pitung sempat melepaskan tembakannya lagi untuk Scott Penheimer dan lagi-lagi meleset. Sebaliknya, satu tembakan dari Scott Penheimer langsung mengenai dada kanan si Pitung. Sedangkan tembakan dua opas polisi yang bersama Scott Penheimer mengenai pinggang dan bokong si Pitung. Pitung pun langsung ambruk, jatuh ke tanah. Pitung yang sudah tak berdaya dan bersimbah darah langsung disergap dan diringkus lalu dibawa ke balai kota melewati Pasar Senen. Dan saat itu pun orang-orang hanya berkerumunan di sepanjang jalan, ingin menyaksikan langsung pahlawan mereka yang sudah tidak berdaya dan ditangkap oleh company. Saat itu pun orang-orang hanya percaya bahwa si Pitung telah kehilangan jimatnya. Dan petualangan dari si Pitung atau Salihun pun berakhir tepat pada hari Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Si Pitung atau Salihun menghembuskan nafas terakhirnya atau meninggal dunia di usia 29 tahun. Di sini memunculkan beberapa versi tentang jenazah dari si Pitung atau Salihun. Ada versi yang mengatakan bahwa jenazah si Pitung dimutilasi oleh company. Ada versi lain yang mengatakan bahwa jenazah si Pitung dibelah menjadi dua karena memiliki ajian rawa rontek. Tapi menurut versi koran Hindia Belanda bahwa keluarga dari si Pitung atau Salihun sempat meminta jenazah si Pitung untuk dimakamkan. Akan tetapi permintaan itu ditolak atau tidak dikabulkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Tepat pada hari Minggu atau besoknya pukul 17 waktu Indonesia Barat, Pitung pun dimakamkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Krekot, Kampung Baru. Menurut koran Hindia Belanda, lalu muncullah satu pertanyaan, siapakah yang dimakamkan di Rawa Blong, Jalan Kebayoran Lama? Karena menurut koran Hindia Belanda tadi bahwa Pitung atau Salihun dimakamkan di Krekot, Kampung Baru. Tapi menurut warga yang tinggal di dekat lokasi ini, saat kami mewawancarai, berkeyakinan bahwa ini betul makamnya si Pitung atau Salihun. Katanya yang dimakamkan di sini di Rawa Blong ini merupakan sebagian dari anggota tubuh si Pitung. Inilah kutipan wawancara dari channel IMR 09 dengan warga yang tinggal dekat dengan lokasi makam si Pitung di Rawa Blong. Pak, Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Maaf Pak, mau tanya nih, apa benar ini makam Bang Pitung Pak?
Ya setahu saya sih emang benar orang bilang sini makamnya Pitung. Ini Bapak sebagai warga di sini dan sudah berapa tahun Pak kira-kira umur makamnya? Ya kalau dilihat di sini sih udah ada, gua emang udah ada di makam sini ya 20-an tahun lah kira-kira begitu. Oh sudah lama Pak ya, sudah puluhan tahun ya Pak ya? Iya. Saya dengar-dengar Pak bahwa katanya makam Bang Pitung itu dimakamkannya dengan tubuh yang berbeda-beda. Iya, dengar-dengar sih begitu. Dikatanya di sini bilang sebagian tubuhnya, dikatanya bilang palanya gitu. Kalau di sini apanya Pak? Dikatanya palanya kan. Apa petilasannya Pak? Apa emang benar makamnya Pak? Ya kalau sejarahnya begitu sih emang benar, katanya di sini emang bagian tubuhnya Pitung. Oh, Bapak tahu nggak sejarah makam ini? Ya kalau dikatanya sebenarnya sih nggak tahu persis gitu. Oh gitu Pak. Makam ini masih sering dijarahi nggak Pak sama orang-orang sekitar sini atau ada yang di luar gitu Pak? Ya kadang sih Kak, ada juga kalau emang pengen tahu gitu bener nih kata makamnya peninggalan Pitung gitu. Oh biasanya dari luar, dari mana aja itu Pak? Ya dari luar dari luar daerah gitu. Oh gitu Pak ya. Oke baik Pak, terima kasih Pak ya atas penjelasannya Pak. Gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah guys, kutipan wawancara channel IMR 09 dengan warga setempat yang tinggal di dekat lokasi makam si Pitung yang berada di Rawablong ini. Menurut warga setempat bahwa di sini betul makamnya si Pitung atau Salihun yang dimakamkan di sini, katanya sebagian dari anggota tubuhnya si Pitung guys. Kesimpulan dari cerita yang tadi telah dijajarkan bahwa di Roblong ini memang kemungkinan betul makamnya si Pitung, tapi bukan Salihun atau Raden Muhammad Ali Niti Kusuma. Ada kemungkinan anggota dari si Pitung karena Pitung memiliki 7 tubuh atau raga dalam satu nama atau bendera, yaitu Pitung. Memang ada beberapa versi tentang lokasi makam si Pitung, yaitu satu versi makam si Pitung katanya berada di Jalan Kemuning, Kota Bambu, Jakarta Barat. Ada versi lain tentang lokasi makam si Pitung, yaitu di Hutan Jati, Jajar, Depok. Dan ada versi juga yang mengatakan bahwa lokasi makam si Pitung itu di sini, di Jalan Kebayoran Lama, Rawablong. Tapi menurut versi koran Hindia Belanda bahwa lokasi makam si Pitung atau Salihun itu berada di Krekot, Kampung Baru. Dari versi-versi tentang lokasi makam si Pitung, ada kemungkinan semua benar, karena yang sudah disebutkan tadi bahwa si Pitung memiliki 7 tubuh atau raga dalam satu nama atau bendera, yaitu Pitung. Ya itulah guys, jejak dan sejarah makam pahlawan Betawi si Pitung yang berada di Rawablong. Pitung akan terus dikenang sampai anak cucu sebagai legenda pahlawan Betawi, serta penolong bagi rakyat Betawi yang tertindas oleh kesewenang-wenangan kompeni dan para tuan tanah terhadap rakyat kecil dan kaum lemah. Dan Pitung akan terus melegenda sebagai Robin Hood-nya Betawi dengan mitos kesaktian yang telah disematkan kepadanya.
Demikianlah guys, jejak dan sejarah makam Si Pitung yang berada di Rawabelong. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan mohon dikoreksi juga jika ada yang salah. Sebelum menutup videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like and subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru tentang sejarah, napak tilas makam-makam wali Allah, karomah-karomah para wali Allah, dan jejak leluhur yang berada di Nusantara di channel IMR 09. Dan dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.